Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah derivat asam karboksilat. Apa itu derivat asam karboksilat? Derivat asam karboksilat adalah senyawa yang menghasilkan asam karboksilat bila direaksikan dengan air. Ada beberapa senyawa yang akan kita bahas. Di antaranya nanti adalah halida asam, anhidrida, ester, amida, dan nitril. Nah, salah satunya adalah di sini kita lihat contohnya adalah ester. Dan biasanya ini adalah berada dalam kesetimbangan. Hasilnya nanti adalah seperti yang disampaikan tadi adalah berupa asam karboksilat ditambah dengan alkohol tentunya. Contoh yang lain, amida. Hasilnya adalah tentu adalah asam karboksilat ditambah dengan NH4 plus. Jadi nantinya yang kita bahas itu adalah selain ester dan amida, yang lain adalah berupa halida asam. Kemudian selanjutnya adalah anhidrida. Ya, kita hanya berikan contohnya saja. Selanjutnya adalah nitril. Jadi kalau ini tentunya ini adalah ester, kemudian ini yang disebut dengan amida, ini adalah halida asam, dan ini yang disebut dengan anhidrida, dan terakhir adalah nitril. Dari kelima yang akan kita bahas ini, 4 diantaranya yaitu ester, amida, halida asam, dan anhidrida itu mengandung gugus asil. Dalam arti kata seperti dia mempunyai gugus RCO. Asam karboksilat dan beberapa derivatnya itu terdapat di alam. Contoh, lemak. Lemak ini merupakan triester. Contoh yang lain itu adalah lilin. Lilin merupakan monoester. Sedangkan protein ini merupakan poliamida. Selanjutnya, halida asam itu tidak pernah dijumpai di alam. Sedangkan anhidrida itu jarang ditemui. Dan salah satu yang jarang itu adalah senyawa yang disebut dengan kantaridin. Keberadaan derivat asam karboksilat di alam itu yang beraneka ragam, mulai dari yang tidak ada, kemudian jarang, dan banyak ditemui. Nah, ini berhubungan dengan kereaktifan
derivat asam karboksilat itu sendiri. Selanjutnya adalah kereaktifan derivat asam karboksilat. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa asam karboksilat, ester, dan amida itu lazim kita temui di alam. Tetapi anhidrida jarang kita temui. Sedangkan halida asam itu tidak pernah ditemui di alam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini adalah karena kereaktifannya. Derivat asam karboksilat itu mempunyai gugus pergi. Kita perlihatkan dengan contoh. Nah, di sini Cl adalah merupakan gugus pergi. Di mana di sini tentunya nanti yang akan terbentuk itu adalah berupa asam karboksilat. Berarti sesungguhnya yang terjadi di sini adalah reaksi substitusi. Berbeda halnya dengan aldehid ataupun keton. Misalnya, kita perlihatkan contohnya adalah keton, isikan dengan HCN, nah, di sini yang terjadi adalah reaksinya adalah, kalau ini adalah reaksinya substitusi, sementara ini adalah reaksi adisi. Jadi yang berperan itu nanti adalah khususnya derivat asam karboksilat adalah gugus perginya. Apakah gugus perginya adalah gugus pergi yang baik atau gugus pergi yang buruk? Reaksi ini sebenarnya secara ringkas dikatakan sebagai substitusi. Kalau kita lihat nanti mekanismenya, sesungguhnya di sini adalah reaksi yang terjadi adalah reaksi adisi eliminasi. Bicara tentang gugus pergi itu ada yang baik dan ada yang jelek. Kapan gugus pergi yang baik? Gugus pergi yang baik itu adalah berupa basa lemah. Dengan demikian, berarti X- ini adalah merupakan basa yang lemah. Tetapi kalau OR ataupun OH itu adalah merupakan basa kuat, termasuk juga NH2-. Maka dari itu, ini adalah merupakan gugus pergi yang jelek. Berarti berdasarkan kebasaan, ini kebasaannya makin berkurang. Kita singkat aja, kebasaannya makin kecil. Dengan demikian, tentunya kalau kebasaannya makin kecil, berarti makin mudah untuk digantikan. Makanya gugus-gugus yang mengikat ini tentu kalau dia makin mudah digantikan, sehingga dengan demikian juga dia akan semakin reaktif. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa makin ke kanan kebasaannya makin kecil, sehingga dia akan mudah untuk digantikan. Sehingga dengan demikian juga bahwa semakin ke kanan juga akan semakin reaktif. Jadi makin kanan reaktivitasnya meningkat. Berarti yang paling reaktif itu adalah halida asam, diikuti oleh anhidrida, ester, amida, dan keton. Dengan demikian,
klorida asam dan anhidrida itu digolongkan sebagai gugus pergi yang baik. Tentunya kalau dia gugus pergi yang baik, sulit kita temukan di hewan ataupun di tumbuhan. Karena tentu dia akan bereaksi dengan air. Sedangkan ester dan amida itu relatif stabil terhadap air. Biasanya ester dan amida itu memerlukan asam atau basa. Dan biasanya juga ester dan amida ini perlu dipanaskan. Ini reaktivitasnya meningkat ke kanan. Karena kereaktifannya, maka klorida asam dan anhidrida itu bisa dirubah menjadi ester, amida, dan keton. Kita lihat hubungannya. Kalau ini adalah asam karboksilat, asam karboksilat bisa dirubah nanti menjadi klorida asam, dan juga anhidrida. Selanjutnya, klorida asam dan anhidrida ini bisa kita rubah menjadi keton, bisa kita rubah menjadi keton, bisa dirubah menjadi amida, dan bisa dirubah menjadi ester. Dan nanti pun juga kita lihat ya bahwa bagaimana perubahan atau reaksi untuk pembentukan amida dan ester dari klorida asam dan anhidrida. Yang pertama yang kita bahas itu adalah klorida asam. Sebenarnya fluorida, bromida, dan iodida semuanya bereaksi dengan cara yang sama dengan klorida asam. Tetapi yang paling populer itu adalah klorida asam. Maka yang kita bahas itu hanya klorida asam. Sedangkan yang lainnya tidak. Bagaimana nih tata namanya? Tata nama ini adalah berdasarkan nama dari asam karboksilat. Di mana akhiran. Ulangi. Di mana asam dan A itu diganti dengan il klorida. Contoh, ini adalah asam etanol. Ini merupakan klorida asam. Tadi disampaikan asamnya dihilangkan diganti dengan il, berarti etanoil. Klorida. Dengan cara yang sama, maka kita beri nama ini, C-nya 3, berarti propanoil. Klorida. Tentunya kalau yang ini, C-nya 4, berarti butanoil klorida. Selanjutnya kalau diberi nama trivial, ini adalah namanya adalah asam asetat, asetil klorida. Untuk ini tentu propionil klorida. Ulangi aja, ini tentu adalah propionil. Sedangkan ini adalah butiril klorida. Pembuatan klorida asam. Klorida asam itu dapat dibuat dari asam karboksilat yang direaksikan dengan tionil klorida.
Kita lihat secara umum. SOCl2. Jadi dalam hal ini direaksikan dengan SOCl2. Nah, dihasilkan di sini adalah klorida asam. Reaksi yang lain adalah dengan mereaksikan dengan fosfor triklorida. Jadi inilah cara untuk membentuk klorida asam dengan mereaksikan asam karboksilat dengan thionil klorida dan fosfor triklorida. Kalau ini adalah reaksi umum, kita perlihatkan dengan contoh. Kalau ini adalah asam propanoat, ini tentu adalah propanoil klorida. Contoh yang lain, intinya di sini adalah kita reaksikan berupa asam karboksilat reaksikan dengan PCl3. Hasilnya adalah ini juga 3 kali. Kalau ini adalah asam etanoat, ini tentu adalah etanoil klorida. Reaksi klorida asam. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa klorida asam ini merupakan derivat asam karboksilat yang paling reaktif karena dia memiliki gugus pergi yang baik. Reaksi klorida asam biasanya kita singkat dengan reaksi Adel. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan. Apa itu Adel? Adel itu adalah, yang pertama adalah adisi. Yang kedua nanti tentu adalah eliminasi. Adisi dalam hal ini adalah adesi dari sebuah nukleofil pada karbonilnya. Yang kedua tentu adalah eliminasi. Apa yang dieliminasi? Ya, tentunya yang dieliminasi adalah kloridanya. Sehingga sebenarnya reaksi adisi eliminasi ini sesungguhnya bisa juga disebut sebagai reaksi substitusi asil nukleofilik. Untuk lebih jelasnya, kita perlihatkan mekanismenya secara umum. Kita tulis dulu klorida asam.
Yang pertama, ini adalah adisi. Nah, ini akan dilakukan penyerangan oleh sebuah nukleofil. Sehingga hasilnya adalah tahap selanjutnya adalah tadi dikatakan adalah eliminasi. Jadi elektron dipindah. Nah, Cl-nya keluar. Dengan demikian, ini adalah tahap yang kedua, tahap eliminasi. Hasilnya tentu adalah R, C, O-nya kembali berikatan lengkap, nukleofil sudah terikat, dan tentunya ditambah dengan Cl-. Inilah gambaran umum untuk reaksi klorida asam. Apa nukleofil yang akan kita gunakan? Di antaranya nanti adalah berupa air, selanjutnya adalah berupa alkohol, nanti juga bisa berupa amina, dan lain-lainnya. Yang perlu diperhatikan nanti adalah walaupun dengan berbagai macam reaksi ini, mekanismenya adalah sama. Sehingga ini perlu dipahami. Yang pertama adalah reaksinya dengan air. Itu disebut juga dengan hidrolisis. Seperti tadi, bahwa tahap pertama ini adalah adisi. Air mengadisi ikatan lengkap. Hasilnya adalah ini akan positif. Ini adalah tahap pertama. Tahap yang kedua adalah tentu eliminasi. Pergeseran elektron sehingga Cl-nya lepas. Sehingga hasilnya nanti adalah tentu ditambah dengan Cl-. Nah, dalam hal ini masih terprotonkan. Langkah berikutnya adalah penghilangan proton. Jadi ini kita terus ulang. Hasilnya nanti adalah dengan demikian maka asam karboksilatnya sudah kita dapatkan. Meskipun klorida asam mengalami hidrolisis asam untuk menghasilkan asam karboksilat, tetapi laju reaksinya akan sangat beragam. Seperti yang kita lihat di sini, ada etanoil klorida, ada propanoil klorida, dan ada butanoil klorida. Manakah yang lebih mudah bereaksi dengan air? Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh kelarutannya dalam air. Seperti yang kita tahu bahwa semakin panjang R-nya, tentunya
kelarutannya makin rendah. Akibatnya adalah reaksinya juga akan semakin sulit terjadi. Maka dengan demikian, dari kiri ke kanan, maka ini naiknya laju reaksi dengan air. Sekali lagi ditekankan bahwa alasannya adalah karena kelarutan senyawa ini dengan alkil semakin banyak, kelarutannya akan semakin rendah. Sehingga dengan demikian, tentunya reaksinya juga akan makin sedikit. Makanya, dari kiri ke kanan, lajunya akan makin meningkat. Reaksi dengan alkohol, atau bisa juga disebut dengan alkoholisis. Sebenarnya reaksi dengan alkohol ini mirip dengan air tadi. Kalau kita lihat di sini, dan tadi kita udah sampaikan bahwa ini adalah reaksinya adalah adisi eliminasi. Di sini H-nya akan bermuatan positif. Ini adalah yang pertama adalah adisi. Yang kedua tentu adalah eliminasi. Hasilnya adalah ini lepasnya Cl. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya ini masih positif. Ini lepaskan Cl min. Nah, untuk selanjutnya dilepaskan asamnya, H plusnya. Sehingga kita dapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah berupa senyawa ester. Biasanya reaksi dengan alkohol ini bermanfaat untuk pembentukan ester yang terintangi atau seperti ester vinil. Kita lihat di sini bahwa reaksinya di sini tidak bolak-balik. Artinya di sini adalah produknya benar-benar ester yang kita dapatkan. Nah, apa yang kita lihat di sini? Kalau secara umum bahwa nanti akan dihasilkan di sini adalah Cl min, di sini H plus, sehingga secara keseluruhan akan dihasilkan HCl. Dan biasanya HCl yang terbentuk ini mesti dibuang dari reaksi. Kenapa? Karena HCl ini dapat bereaksi dengan alkohol untuk menghasilkan alkil halida ataupun menghasilkan alkena. Karenanya HCl ini harus diikat. Dengan apa diikatnya HCl? Dengan amina tersier. Ataupun dengan piridin. Contoh, ini adalah asetil klorida, direaksikan dengan tersier butil alkohol, direaksikan dengan NN dimetilanilin untuk mengikat HCl yang dihasilkan. Hasilnya nanti adalah, ini kita tulis CO
Nah, tinggal dikaitkan ke sini. O, C, 3 kali. Tentu ditambah dengan yang ini, yang sudah mengikat HCl. NH. Ini akan positif. Itu hasilnya. Ini tentunya adalah namanya, karena ini tersier butil, berarti ini namanya adalah tersier butil asetat. Sementara kalau yang ini tentu namanya adalah NN-dimetil anilium klorida. Reaksi yang kedua, yaitu benzoil klorida direaksikan dengan etanol dalam piridin. Sama, piridin fungsinya adalah untuk mengikat HCl. Hasilnya nanti adalah tinggal diikatkan O ditambah dengan ini tentunya adalah etil benzoat. Sedangkan ini piridinium klorida. Dalam reaksi halida asam dengan alkohol, maka kita membutuhkan amina tersier ataupun piridin, yang gunanya nanti adalah untuk mengikat HCl yang dihasilkan. Perlu juga kita baris bawahi bahwa reaksi antara halida asam dengan alkohol dimanfaatkan untuk pembentukan ester, karena reaksinya di sini tidak reversible. Untuk tugas, sarankan mekanisme hidrolisis butanoil klorida dalam NaOH encer dalam air. Tulislah mekanisme reaksi berikut, di mana klorida asam ini direaksikan dengan H2O, di mana O ini yang kita gunakan adalah isotop 18. Dan yang ketiga adalah tulislah mekanisme reaksi antara propanoil klorida dan fenol dengan penambahan piridin. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi derivat asam karboksilat, khususnya pada klorida asam bagian yang pertama. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.